Salam jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian dengan program kami seri pengajaran firman Tuhan. Kami sampaikan shalom dari tempat pemulihan segala bangsa, The House of Restoration for All Nations, Desa Kembe 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan yang baik-baik, sehat dan diberkati Tuhan. Dengan sukacita hari ini kita bertemu lagi dan kita bisa menikmati roti hidup yang daripada Tuhan, yang turun dari sorga. Sebab itu hari ini pembahasan kita dengan tema kasih setia Tuhan. Ini sudah merupakan seri yang kelima. Seri yang pertama itu adalah kita membahas mengenai menjadi pribadi yang setia. Kemudian yang kedua adalah hidup dalam kesetiaan. Yang ketiga adalah setia dalam perkawinan. Yang keempat adalah setia hingga akhir. Dan yang kelima, hari ini kita membahas dengan tema kasih setia Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca ayat pokok kita terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang kelima. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga, 2, 3. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Perhatikan saudara, ayat ini luar biasa. Dikatakan Tuhan baik dan kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan atau kekal atau turun-temurun, ya, selama-lamanya. Sekarang kita akan membedah arti daripada kata kasih setia. Dalam bahasa Ibrani, sesuai dengan literal translation, itu bunyinya seperti ini. Hesed, ya, hesed atau heset. Jadi jangan, ya, kalau salah dibaca bisa berubah jadi keset, saudara. Jadi kalau sampai kita tidak bisa menikmati kasih setia Tuhan, maka kita jadi keset juga akhirnya, ya, direndahkan dan tidak berarti baik di mata Tuhan maupun di mata manusia. Dan kita perhatikan bahwa kata kasih setia ini kata majemuk yang menerangkan satu dengan yang lain. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan hesed. Artinya, ini ada beberapa versi yang saya tampilkan. Dalam versi terjemahan bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Lama, itu mempunyai 5 macam arti. A, dikasihani. B, kemurahan. C, orang yang murah hati. D, kasih. Dan E adalah kebajikan. Jadi menurut Lembaga Alkitab Terjemahan Lama, ada 5 macam arti daripada hesed itu atau kasih setia. Kemudian yang kedua, versi terjemahan bahasa Indonesia Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru mempunyai 7 macam arti, yang dimana 2 sama dengan yang terjemahan lama, tapi 3 berbeda. Sehingga kalau dijumlah dari versi terjemahan lama dan terjemahan baru ada 10 kata mengenai kasih setia itu yang diterjemahkan dalam bahasa dari bahasa Ibrani hesed. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya, Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, itu yang pertama A, kasih sayang. B, kasih setia. C, orang yang murah hati. D, kasih. E, kesetiaan. F, baik hati. Dan G, lemah lembut. Jadi kalau kita gabungkan dari 2 versi ini, yaitu Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan yang lama dan baru, maka arti keseluruhan dari kata hesed itu atau kasih setia itu ada 10, saudara. Sebab itu kalau kita menikmati hal istimewa ini, maka ada 10, ya, hal yang kita bisa nikmati daripada Tuhan itu sendiri. Kemudian dari versi terjemahan bahasa Inggris, saya ambil beberapa saja. Yang pertama itu A adalah unfailing love atau kasih yang tidak bisa gagal. Ya, kasih yang tidak pernah mengenal kata gagal karena kasih Tuhan. Kemudian B itu steadfast love, adalah kasih yang teguh kokoh yang tidak pernah berubah, kasih yang konsisten dan stabil. Kemudian C adalah loving kindness, kasih dan kebaikan. Kemudian D-nya adalah loyalty dan faithfulness atau love and faithfulness. Nah, ini versi daripada terjemahan daripada bahasa Inggris. Kemudian kita lanjut lagi. Kata hesed itu dipakai sebanyak 245 kali dalam Perjanjian Lama. Ya.
Saya ambil dari berbagai bahasa, beberapa sumber. Itu merupakan salah satu sifat daripada Tuhan yang agung, saudara. Nah, jadi tolong perhatikan bahwa Hesed ada 245 kali dalam Perjanjian Lama ditulis, merupakan salah satu sifat Tuhan yang agung. Dan kita bisa baca itu ya dalam kitab Keluaran pasal yang ke-34 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi saudara perhatikan, ini peristiwa di mana orang Israel menyembah anak lembu emas, dan hari itu mereka dibantai oleh suku Lewi dan meninggal 3.000 orang akibat perjanjian yang sudah diikat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-24. Dan kemudian Tuhan panggil Musa naik ke atas lagi, dan Tuhan berbicara dengan dia bahwa demikianlah sifat daripada Tuhan itu, bahwa dia adalah penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kita bisa baca dalam kitab Ratapan juga pasal yang ketiga ayat 22 sampai 23 juga digambarkan bagaimana kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai setiap umatnya, walaupun mereka ada di dalam keadaan yang tidak mengenakan, ke dalam keadaan yang memprihatinkan. Pada saat itu mereka sedang dibudaki oleh kerajaan Babilonia, dan Nabi Tuhan diutus untuk berbicara kepada mereka dan menguatkan mereka, dan tertulis dalam kitab tangisan atau kitab Ratapan itu demikian bunyinya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, jadi tidak berkesudahan hesetnya Tuhan kepada umatnya, dan tak habis-habisnya rahmatnya. Kemudian ayat yang 23, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Dalam perjanjian baru, kata hesed atau kasih setia itu ditulis dengan kata kasih karunia. Itu ada di dalam 122 ayat. Kalau Bapak Ibu rajin, dan harus rajin memang, dan bisa mencarinya, pasti akan ketemuan sekitar 122 ayat. Mudah-mudahan saya tidak salah dalam menulis ini. Kemudian selanjutnya, bahwa kitab Mazmur adalah yang paling banyak memakai kata hesed atau kasih setia, yaitu 127 kali dari seluruh kitab Mazmur. Mazmur dengan tidak berhenti-hentinya memuji hesed atau kasih setia Tuhan kepada manusia atau kepada umatnya, dan dikatakan di sini bahwa kasih setia Tuhan itu adalah besar. Itu kita bisa baca satu ayat mewakili dalam Mazmur 5 ayat yang ke-8, bahwa kasih setia Tuhan itu besar, tanpa batas, unlimited. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Kemudian dikatakan selanjutnya juga bahwa kasih setia Tuhan kepada umatnya atau hesed Tuhan kepada umatnya itu adalah berlimpah. Kita bisa baca dalam Mazmur 86 ayat yang ke-5. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Jadi dalam Mazmur ini dituliskan oleh pemazmur bahwa kasih setia Tuhan itu berlimpah, sehingga Tuhan mengampuni dosa, pelanggaran, dan kesalahan umat. Kemudian lanjut lagi dalam kitab Mazmur menulis bahwa kasih setia Tuhan atau hesed Tuhan kepada manusia itu tidak akan lenyap. Mazmur 77 ayat 9. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Jadi pertanyaan ini kembali mengingatkan umat bahwa sampai detik ketika Mazmur 77:9 ini ditulis oleh penulis Mazmur, mengingatkan kepada umat bahwa kasih setia Tuhan atau hesed Tuhan kepada umatnya itu tidak pernah akan lenyap dan tidak pernah akan berakhir. Kemudian lanjut selanjutnya bahwa kasih setia Tuhan atau hesed Tuhan kepada umatnya manusia itu adalah baik. Dan kita baca dalam kitab Mazmur 69
ayat yang ke-17. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Jadi dari Mazmur ini kita bisa tahu bahwa kasih setia Tuhan atau hesed Tuhan kepada umatnya itu adalah kasih yang baik, kasih yang memulihkan, kasih yang memberikan ketenangan dan damai sejahtera. Dan lebih khusus lagi kita bisa lihat bahwa salah satu Mazmur ya itu berlimpah sekali dengan penggunaan kata hesed atau kasih setia. Itu tertulis di dalam Mazmur yang ke-136 dan seluruh ayatnya itu ada 26 ayat, dan tiap ayat tetap memuat mengenai hesed Tuhan kepada umat manusia, kepada umatnya saat itu adalah untuk selama-lamanya, kekal dan tidak berkesudahan. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti ya program daripada seri pengajaran firman Tuhan ini, bisa lihat saja sendiri di dalam kitab Mazmur 100 yang ke-36 itu ada terisi 26 ayat semua tertulis bahwa kasih setia Tuhan atau hesed Tuhan kepada umatnya itu adalah untuk selama-lamanya atau kekal dan tidak berkesudahan. Haleluya. Sebab itu kita perlu tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita percayai, yang kita menggantungkan harapan kita, masa depan kita adalah Tuhan yang memiliki kasih setia yang tidak pernah berubah, kekal dan tidak berkesudahan. Haleluya. Kita masuk pada bagian berikut, pelajaran berikut pada Romawi yang pertama, bahwa perjanjian kasih setia Tuhan ya mengikat itu perjanjian dengan umatnya. Selalu Tuhan itu bergerak pakai perjanjian. Maka ya, kitab suci kita, Alkitab kita ada untuk orang yang lama disebut dengan perjanjian lama, dan untuk orang yang baru disebut dengan perjanjian baru, atau yang kita kenal dengan ya ada New Covenant atau Old Covenant atau New Testament atau Old Testament. Jadi Tuhan tuh Allah yang selalu mengikat dengan umatnya perjanjian. Tuhan tuh kerja sangat teratur, mengikat perjanjian supaya kita saling mempercayai dan tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Semua kalau ketika Tuhan menghukum, semua itu sudah ada tertulis di dalam perjanjian yang sudah diikatkan dengan meterai. Ya, puji Tuhan. Dan kita tahu bahwa kasih setia itu juga Tuhan ikatkan dengan umatnya dan disebut dengan perjanjian kasih setia atau the covenant of love. Ya, Tuhan kita itu disebut God of promise. Artinya Tuhan pemegang janji, dan Tuhan tidak pernah berubah. Kita yang sering berubah, kita yang tidak setia, atau kita umatnya sering ya katakanlah ingkar janji atau prestasi, padahal kita sudah mengikat janji dengan Tuhan. Nah, sebab itu kita lihat kalau semua perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh sesama umat manusia, antara lain pekerjaan kita, kontrak kita terhadap pekerja sama dalam bentuk apa perdagangan atau kontrak rumah atau kontrak pekerjaan dan sebagainya, biasanya antara kedua belah pihak itu disertai dengan meterai, dan salah satu pihak kalau tidak lagi ya mengikuti semua klausul yang sudah disepakati bersama dalam isi perjanjian itu, maka perjanjian itu jadi bermasalah dan perjanjian itu bisa dibatalkan. Jadi perjanjian yang dibuat manusia walaupun di depan ya hukum atau notarian, ya notaris, tapi itu bisa dibatalkan ketika salah satu pihak ingkar janji atau salah satu pihak tidak lagi ya mengikuti semua perjanjian yang sudah disepakati bersama. Tetapi untuk perjanjian kasih setianya Tuhan dengan umat, itu adalah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang memberi janji itu adalah Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Baik tempo dulu, kemarin, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu perjanjiannya atau perkataannya yang keluar dari bibir mulutnya itu tidak akan berubah. Dan itu tetap akan digenapinya. Dan kita bisa lihat beberapa ayat yang akan mewakili. Kita bisa baca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11. Bahwa perkataan Tuhan atau janji Tuhan itu pastilah tidak akan bisa berubah atau pasti akan digenapi. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya, tidak pernah berubah. Dan ayat yang lain juga mewakili perjanjian baru, dikatakan di dalam Matius 24 ayat yang ke-35,
itu mengenai akhir zaman, dan Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku atau firmanku itu tidak akan berlalu. Artinya firman itu tidak akan pernah berubah, tidak termakan waktu, dan pasti akan digenapi oleh Tuhan. Dan kemudian kita tahu bahwa perjanjian Tuhan itu adalah kekal selama-lamanya. Satu ayat lagi kita baca dalam kitab Mazmur 89 ayat yang ke-35 yang menyatakan bahwa Tuhan yang berjanji dan kekal, sebab itu perjanjian kasih setia tersebut dengan the covenant of love tidak pernah bisa berubah. Walaupun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia dengan apa yang sudah difirmankannya. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, perhatikan, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Jadi berarti perjanjian Tuhan dengan umatnya adalah perjanjian yang kekal, yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun juga. Percaya bilang amin. Haleluya. Ya, ini berbeda sekali dengan perjanjian yang dibuat oleh orang dunia. Perjanjian Tuhan adalah perjanjian yang kekal, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah kekal dan tidak pernah berubah. Walaupun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia dan Dia tetap pegang janjinya. Dan kita percaya dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya kita mempercayai Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Haleluya. Di dalam surat 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13 bunyinya, jika kita tidak setia, kalau kita berubah setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya bahwa Dia adalah setia. Karena itu sifat Tuhan yang abadi adalah Tuhan adalah setia di dalam segala hal, termasuk dalam mengasihi kita umat manusia. Dan Dia tetap setia, sebab disebut dengan kasih setia Tuhan atau hesed Tuhan kepada setiap orang yang pernah diikat dengan sumpah, maka tidak pernah akan bisa berubah sampai selama-lamanya. Percaya bilang amin. Haleluya, saudara. Sebab itu di sini kita bisa melihat contoh yang nyata yang sekarang kita lihat bahwa yang membuat bangsa Israel tetap eksis sampai hari ini, walaupun mendapat tekanan yang luar biasa dari seluruh dunia, semua bangsa-bangsa dan sebagian besar sangat membenci Israel, tapi mereka tetap eksis walaupun mereka bangsa yang kecil dan selalu dibela oleh Tuhan. Dan kita tahu dari dulu sampai hari ini tetap nyata pembelaan Tuhan, sehingga Israel itu tidak bisa dimusnahkan. Banyak kali orang punya rencana, banyak tokoh-tokoh dunia yang ingin merencanakan bisa mengenocide ya Israel, tapi sampai hari ini mereka tetap eksis menjadi satu negara yang kuat, yang tidak bisa ya dimain-mainkan oleh siapapun juga, karena mereka punya the covenant of love atau hesed dengan Tuhan, sehingga hesed Tuhan itu tetap berlaku buat bangsa Israel atau anak cucu keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub atau Israel. Kita bisa baca dalam kitab Nabi Yeremia pasal ke-31 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, kita bisa melihat bahwa hesed Tuhan atau the covenant of love itu tidak pernah berubah. Walaupun Israel berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah dan tetap terus dengan kasih setianya, dengan janjinya yang tidak pernah berubah. Dikatakan seperti ini, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala keluarga kaum Israel, perhatikan, dan mereka akan menjadi umatku tetap, tidak bisa pernah berubah dari dulu sampai hari ini. Dan kemudian ayat yang kedua dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan yang mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Ketika mereka sudah murtad kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, berbalik kepada Tuhan, membelakangi Tuhan, maka mereka mengalami masalah. Tapi ketika Tuhan kembali datang menjamah mereka, kembali lagi melawat mereka, mereka sadar dan kemudian kembali Tuhan perbaharui lagi perjanjiannya, yaitu perjanjian kasih setia atau the covenant of love itu dengan Israel. Dan kita bisa baca ayat yang ketiga dikatakan seperti ini, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Israel, kepada umatnya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tuhan mengasihi Israel dengan kasih yang kekal yang tidak pernah berubah, tetap terus konsisten. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Artinya berarti bahwa kasih setia Tuhan, hesed Tuhan yang pernah diikrarkan, yang pernah diikatkan dengan sumpah ya kepada Abraham, Ishak dan Yakub ya atau Israel itu tidak pernah bisa berubah, tidak pernah bisa termakan waktu sampai kekal selama-lamanya. Walaupun kita lihat di sini ya
Walaupun apa sih kelebihan Israel? Apakah mereka bangsa yang betul-betul ya setia kepada Tuhan, atau mereka bangsa yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan? Tidak demikian, saudara. Ya, Alkitab mencatat walaupun mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu, menyembah berhala, berpaling, mendua hati, melakukan persinahan, baik persinahan rohani maupun persinahan jasmani, murtad meninggalkan Tuhan, ya, menyembah dewa-dewi pada zaman-zamannya moyang mereka, dan juga membunuh Yesus, disalibkan orang benar itu, saudara. Bahkan Tuhan berfirman lewat Nabi Hosea bahwa mereka itu adalah sebagai pelacur, karena Tuhan mengangkat mereka sebagai istri nanti, sehingga mereka itu sering melacurkan diri dengan ya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, atau juga mereka melacurkan diri karena persinahan rohani adalah bukan menyembah Tuhan atau Yahweh Adonai Elohim, tapi mereka campur dengan penyembahan-penyembahan yang lain yang di luar daripada penyembahan yang Tuhan sudah tampilkan kepada mereka, bahwa mereka sembah satu-satunya Tuhan yang ya kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang perjanjian baru dan orang perjanjian lama mengenal Yahweh Adonai Elohim. Dan itu kita bisa baca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 48 ayat yang keempat. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu. Tapi kita bisa lihat di sini, Tuhan tetap mengasihi mereka. Karena Tuhan sudah mengikat perjanjian, ya, perjanjian abadi, perjanjian kekal dengan moyang mereka Abraham, Ishak, dan Israel yang tidak bisa dirubah oleh situasi apapun. Walaupun mereka seperti ini kelakuannya, tapi tetap hesed Tuhan itu terus menyertai mereka sampai janji Tuhan itu kesudahan zaman. Dan kita tahu ya, Israel itu banyak sekali dianiaya oleh semua bangsa-bangsa lain, dan khususnya saudara tahu ya, Hitler membenci mereka. Peristiwa Holocaust juga Bapak Ibu bisa lihat bahwa 6 juta orang Israel dibantai ya oleh Hitler. 1 juta anak-anak, 2 juta kaum wanitanya, dan kaum prianya 3 juta. Ya totalnya 6 juta orang Yahudi ya dianiaya, di genocide, di Holocaust oleh yang nama Hitler. Dan juga negara yang lain, di Spanyol terjadi seperti itu juga. Bahkan ada kurang lebih 300-an ribu juga terjadi pembantaian juga di Ukraine juga terjadi. Ya mereka juga ya ditolak oleh bangsa-bangsa. Tapi terbukti bahwa sampai hari ini Israel masih bisa eksis. Semua karena kasih setia Tuhan, karena hesetnya Tuhan dengan mereka terus menyertai sampai kesudahan zaman. Dan saya percaya juga lewat Yesus Kristus Bapa juga memberikan heset buat kita semua, setiap bangsa, kaum, suku, dan bahasa. Dan heset itu tidak bisa akan berlalu, tidak akan bisa berubah sampai selama-lamanya. Percaya, bilang amin. Haleluya, saudara. Secara bangsa kita bisa melihat sepertinya Israel ini akan habis. Dan pernah terjadi perang Yom Kippur pada tanggal 6 sampai 26 Oktober tahun 1973, saudara. Itu Israel melawan negara-negara koalisi Arab. Ada 5 negara yang berkoalisi yang dipimpin oleh negara Mesir dan Suriah, yang di dalamnya juga ada Libya, ada Yordania dan Irak, saudara. Dan kita tahu bahwa Israel menang saat itu, dan akhirnya ya perundingan perdamaian itu ditandatangani di Camp David namanya. Dan itu terjadi sudah pada saat itu, saudara, bahwa Israel menang. 5 negara besar berkoalisi untuk bisa memusnahkan negara Israel. Tapi kenyataannya karena mereka memiliki heset Tuhan, maka tetap mereka eksis sampai hari ini. Bukan karena mereka hebat, tapi karena Tuhan setia dengan janjinya, bahwa kasih setianya kasih setia yang tidak berkesudahan, selama-lamanya, kekal sepanjang masa. Haleluya, saudara. Kita lanjut lagi pada bagian 2 Romawi, adalah orang-orang yang menerima heset atau kasih setianya Tuhan. Ya, ada banyak yang menerima kasih setia Tuhan, di antara lain adalah Noh juga mendapat heset Tuhan, Abraham juga mendapat heset Tuhan,
Begitu juga Ruth juga mendapat hesed Tuhan. Dan di sini kita bisa mengangkat juga Daud juga mendapat hesed Tuhan. Tapi saya tampilkan aja 2 tokoh di sini pada kesempatan ini, yaitu pertama adalah Abraham dan yang kedua adalah Daud. Orang-orang yang mendapat hesed daripada Tuhan atau kasih setia Tuhan. Dan kita bisa lihat Abraham, dia mendapat hesed Tuhan. Dan saya catat ada 4 kali hambanya Abraham menyebutkan bahwa kasih setianya Tuhan itu menyertai tuannya. Ketika ada hambanya yang diutus untuk bisa dapat melamar ya, Ribka yang akan jadikan istrinya anaknya Ishak. Makanya ada perjanjian Abraham dengan dia, dan kita tahu ceritanya bahwa ketika perjanjiannya kalau sampai tiba di sumur itu nanti di tempat di mana tempat bermukimnya ada saudara daripada Abraham adalah Nahor, dan Ribka itu adalah cucunya Nahor. Ya, jadi Ishak itu kawin dengan cucunya Nahor. Seperti itu, karena Ishak lahir sudah Abraham berusia lanjut, sehingga kita tahu bahwa umur mungkin ya tidak berbeda jauh antara Ishak dengan Ribka. Ya, Ishak itu rankingnya adalah anak, tetapi Ribka itu rankingnya adalah cucu. Dia juga termasuk cucunya Abraham, karena Abraham itu saudaranya adalah Nahor. Nah, sudah bisa lihat di sini ketika orang utusan itu hambanya datang dan dia ikat janji dengan Tuhan, dia katakan kalau sampai aku tiba di negeri Aram Mesopotamia itu, dan di situ ketika ada orang yang keluar untuk memberi minum aku dan semua unta-unta yang aku bawa ini dengan semua ya orang-orang menyertai aku, maka pasti orang ini adalah pilihan Tuhan untuk jadikan ya katakanlah pendamping daripada Ishak itu. Maka kita bisa baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-7 kita mulai. Nah, berarti Bapak Ibu bisa baca ceritanya. Tuhan Allah yang mempunyai langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini, dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan depanmu, sehingga kau dapat mengambil ya seorang istri dari sana untuk anakku. Ya, seperti itu. Ini Abraham berkata kepada hambanya yang akan diutus pergi ke tempat tinggalnya Nahor, yang sebentar nanti cucunya akan dipersunting untuk menjadi pasangannya daripada Ishak itu, seperti itu. Dan kita baca ayat lanjut yang ke-12, kita baca. Lalu berkata Leah, Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Ya, jadi berarti orang-orang suruhan Abraham ini atau semua pekerja Abraham ini, hamba-hamba Abraham ini tahu bahwa Abraham tuannya itu pasti berjalan di dalam kasih setianya Tuhan. Sebetulnya bukan kebetulan mereka sebut ketika dia sampai ke tujuannya sudah ada di kota atau di tempat negeri Aram Mesopotamia, itu setempat di mana Nahor tinggal di situ, dan hambanya ini berkata kepada Tuhan, kiranya engkau buat tercapai tujuanku ketika aku diutus datang ke tempat ini, karena dia percaya bahwa Tuhan yang sudah tunjukkan kasih setia kepada Abraham, pasti kasih setia itu akan turun-temurun. Seperti yang pokok tadi kita, Abraham akan turun ke anaknya, akan juga turun ke cucunya dan seterusnya. Karena kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya, dan kasih setia itu adalah kasih setia turun-menurun. Ya, percaya bilang amin saudara. Seperti kalau engkau setia mendapat kasih setia, pasti keturunanmu, anakmu, cucumu dan seterusnya keturunan yang dibawa engkau pasti juga akan mendapat hesetnya Tuhan atau kasih setianya Tuhan. Sebab itu jangan heran saudara, kalau Abraham jadi kaya raya, dia sangat kaya dan hidup berkelimpahan, dan bagaimana Tuhan mempercayakan banyak hal ilahi buat Abraham ini. Dia kaya dalam hal rohani dan jasmani karena Abraham mendapat hesetnya Tuhan, dan dibuktikan oleh orang-orang yang pekerja-pekerjanya bahwa Abraham tuannya itu adalah tuan yang mendapat kasih setia daripada Tuhan. Kita akan baca ayat selanjutnya, itu dalam ayat yang kedua 14. Kiranya terjadi begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui
bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Ini hamba yang bilang loh. Jadi dengan Tuhan, dia berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan tunjukkan siapa yang menjadi jodoh daripada Ishak nanti. Karena aku tidak tahu bisa memilih seperti apa, tapi dia pakai, ya, dia selalu berserah kepada Tuhan. Ketika dia sampai tempat di mana Nahor tinggal, ya, dan dia berkata seperti ini, nanti kalau aku tiba di tempat itu ada sumur, dan aku tahu kalau nanti ada yang muncul, ya, wanita, dan dia memberikan minum kepada aku dan unta-untaku, maka dia itulah yang akan menjadi, ya, jodoh atau pendamping daripada Ishak. Karena dia percaya bahwa Tuhan pasti menunjukkan kasih setianya kepada Abraham, dan Tuhan pasti juga menunjukkan kasih setianya kepada anak Abraham, yaitu Ishak. Dan kita bisa baca lanjut lagi pada ayat yang ke-27. Serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Dan dia ketemu, ya, kalau saudara baca lanjut, dia ketemu seperti apa yang sudah dinasarkan dengan Tuhan, bahwa benar-benar betul-betul waktu muncul Ribka, dia menimba air, dia bawa buyung itu, dan kemudian dia memberi minum kepada pesuruh ini dan kepada orang-orang yang menyertai dengan dia, rombongannya, kemudian juga memberi minum kepada unta-untanya, dan dia tahu bahwa inilah merupakan pilihan Tuhan akan menjadi jodoh atau menjadi pendamping daripada anaknya Abraham, Ishak, karena kasih setia Tuhan menyertainya. Luar biasa saudara, ini pilihannya mencari pasangan hidup, ini melibatkan Tuhan betul-betul 100% saudara. Sebab itu saya sarankan dari pengalaman ini, sebaiknya saudara kau pilih jodoh, pasangan, ya, melibatkan Tuhan di dalamnya. Jangan sesuai dengan pandanganmu. Kadang-kadang kita melihat itu beda dengan Tuhan lihat, karena Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat, ya, tampilan perawakannya. Tuhan selalu melihat hati. Bukan yang luar tidak perlu, tapi yang luar itu bukan ukuran memutlak absolut saudara. Hati juga menentukannya. Sebab itu Tuhan selalu pilih hati, yang luar pasti, kalau hatinya bersih, yang di luar pasti indah dan juga cantik adanya. Percaya bilang amin saudara. Haleluya. Dan kita bisa melihat di sini bahwa jelas pernyataan dari semua orang-orang Abraham, semua hamba-hamba Abraham, dia tahu bahwa tuannya itu berjalan atas kasih setianya Tuhan. Dan pernyataan itu berulang-ulang dia sampaikan ketika dia diutus untuk bisa datang meminang, ya, salah satu daripada anak, ya, cucunya Nahor atau anaknya Betuel itu untuk dijadikan, ya, pendamping daripada Ishak atau istrinya daripada Ishak. Dan kita bisa melihat bahwa mengapa Abraham ini mendapat kasih setianya Tuhan, mendapat hesetnya Tuhan. Ya, kalau kita kaji di sini ada 3 poin yang saya lihat di sini. Karena Abraham itu menjadi orang yang betul-betul extraordinary di hadapan Tuhan. Abraham itu menjadi orang yang bukan biasa-biasa. Jadi orang yang betul-betul, ya, di atas rata-rata orang pada saat itu. Apa yang jadi ukurannya sudah bisa lihat. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa Abraham itu bisa dapat hesetnya Tuhan atau kasih setianya Tuhan itu karena ketaatan dia absolut kepada Tuhan, dan dia memiliki iman tanpa pertimbangan. Tidak perlu pakai logika. Ketika Tuhan berfirman, maka Abraham tetap taat melakukannya karena Abraham sungguh percaya sama Tuhan. Ketika firman turun, Abraham pergi, dia pergi. Abraham persembahkan, dia persembahkan saudara. Jadi Abraham ini menjadi orang yang mendapat hesetnya Tuhan. Karena Abraham itu merupakan orang yang extraordinary di hadapan Tuhan. Dia luar biasa dalam hal apa? Dalam hal ketaatan. Dia luar biasa dalam hal apa? Dalam hal iman. Sebab itu kita bisa melihat di sini ada bukti 3 poin yang saya catat di sini. Yang pertama, ketika Abraham sudah berhasil di tempatnya tinggal semula bersama keluarga besar mereka, itu tempatnya Ur Kasdim. Abraham ada di situ dengan keluarga besar mereka karena orang tuanya adalah Tera, dan kita lihat ada saudaranya nama Nahor juga di situ. Semua mereka tinggal satu keluarga besar dan mereka ada keluarga yang kaya raya, saudara. Tapi persoalannya bahwa tempat itu adalah tempat orang-orang menyembah berhala. Dan salah satu kita tahu bahwa yang memproduksi atau patung-patung berhala itu adalah orang tuanya Terah. Dia sering menjual patung-patung berhala saat itu. Karena Tuhan mau pakai Abraham, maka supaya Abraham betul-betul hanya tertaut kepada Tuhan,
maka Abraham harus disuruh keluar meninggalkan ya sanak saudaranya, keluarganya, supaya betul-betul dia ya berhadapan langsung dengan Tuhan, bisa hanya mengandalkan Tuhan, bisa hanya beribadah hanya kepada Tuhan. Sebab itu Abraham tidak akan mengalami mendua hati. Dan sini kita bisa melihat ketika firman itu turun, ketika order itu perintah turun bahwa Abraham harus meninggalkan tempat kelahirannya, dan Abraham siap dengan tidak keberatan, saudara. Mari kita baca ya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Ya, alasan kenapa Abraham begitu mendapat ya hesetnya Tuhan atau kasih setia Tuhan itu karena Abraham punya sikap, baik sikap ketaatannya, sikap hatinya maupun juga imannya kepada Tuhan itu dengan tidak ada pertimbangan sama sekali. Dia tidak pakai logika, dia tidak bisa menganalisa lagi, dia percayakan sepenuhnya pada Tuhan, absolut kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan akan memisahkan dia dari tempat kediaman mereka, di tempat di mana tempat banyak sekali orang menyembah berhala, di Ur Kasdim itu, Tuhan berfirman kepada Abraham demikian bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, waktu itu dia masih nama Abraham. Abraham itu artinya Bapa yang agung mulia. Tapi ketika Tuhan percayakan dia menjadi Bapa bangsa-bangsa, maka dia dirubah namanya menjadi Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan belum bilang negerinya di mana. Tuhan cuma bilang keluar dari tempat di mana engkau dilahirkan, di mana engkau dibesarkan, dan engkau sudah berusaha berhasil tempat itu, ya. Keluar, tinggalkan semua itu. Ke tempat negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, tapi Tuhan belum bilang negerinya di mana. Dan di sini saudara bisa lihat, Abraham tidak berdalih-dalih dengan Tuhan. Abraham tidak bertanya jawab dengan Tuhan. Tuhan, negerinya di mana? Apakah cukup air? Ya, untuk bisa dapat aku beternak, aku bertani. Karena usaha tempo dulu hanya dua, saudara. Satu pertanian dan kedua adalah peternakan. Itu sangat membutuhkan daerah wilayah yang banyak airnya. Sebab kalau tidak, maka mereka tidak bisa akan tinggal di tempat itu. Karena mereka tidak bisa akan berusaha, mereka pasti karena pertanian membutuhkan air. Dan juga peternakan membutuhkan air, saudara. Tapi Abraham tidak berdebat dengan Tuhan, tidak bertanya-tanya. Dia yakin, ya kalau ketika Tuhan suruh, siap saja, ya, siap bos. Kita akan berjalan seperti apa yang engkau mau. Dan ini adalah iman Abraham, ketaatan Abraham disertai dengan imannya mempercayai Tuhan. Sebab itu kita bisa melihat, ya, Abraham pergi, tinggalkan tempat itu tanpa pertimbangan, saudara. Tidak berdalih-dalih dengan Tuhan, dan dia keluar. Dan dikatakan di situ bahwa Abraham keluar itu dari Ur Kasdim, ya. Ada juga ayat yang lain dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 3 dan 4 juga ada dikatakan demikian. Karena ada sedikit perbedaan apakah Abraham itu langsung dari Ur Kasdim atau dari Haran, saudara, keluar. Ketika Kejadian 12. Tapi dari ayat perjanjian baru meneguhkan kepada kita dan firman-Nya kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang keempat, maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim. Berarti tadi Abraham keluar bukan dari Haran. Jadi saudara lihat bahwa Kejadian 12 ayat 1 itu bukan karena di Haran Tuhan berfirman, tapi sudah Tuhan berfirman ketika Abraham dan Terah dan Lot dan semua sanak keluarganya itu ada, mereka berdomisili tinggal di Ur Kasdim. Sebab itu ketika Tuhan berfirman itu firman-Nya di Ur Kasdim, bukan firman-Nya di Haran. Cuma persoalannya adalah Abraham membawa Terah sehingga perjalanannya sedikit tertunda. Abraham juga membawa Lot, padahal Lot tidak dalam panggilan, saudara. Sebab itu kalau saudara dipanggil, ya masuk dalam rencananya Tuhan, ya itu seperti apa yang Tuhan order itu jangan saudara tambah kurang. Abraham membawa Lot jadi persoalan. Abraham membawa Terah jadi persoalan. Sehingga perjalanan Abraham tidak bisa mulus, tertunda, dan mereka harus ya sementara itu nyangkutnya di Haran. Sesudah Terah mati, bahwa perjalanan itu lanjut lagi. Dan Tuhan membawa akhirnya Abraham tahu bahwa tempat yang ditujukan Tuhan itu adalah namanya negeri atau tanah Kanaan. Demikian ayat yang keempat dari Kisah Para Rasul, maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim itu, lalu menetap di Haran. Ya, dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang, yaitu tanah Kanaan, saudara. Jadi berarti firman turun bahwa Abraham harus keluar, meninggalkan sanak saudaranya, rumah tinggalnya. Itu adalah firman yang pertama keluar itu ketika Abraham masih bersama-sama dengan keluarga besarnya di Haran. Dan kita bisa melihat di sini
Abraham langsung keluar, saudara. Persoalan ini bukan persoalan yang sederhana, saudara. Saudara bisa membayangkan Abraham keluar pindah di tempat yang belum tahu. Tuhan belum tahu, kasih tahu di mana tempatnya. Tapi Abraham percaya kepada Tuhan. Perjalanan cukup panjang. Dia berjalan bersama semua dengan iring-iringan rombongannya, keluar meninggalkan negeri kelahirannya, dan akhirnya menetap di Haran. Sudah Tera mati dan dilanjutkan perjalanannya, dan dia tahu persis tempat yang Tuhan janjikan itulah tanah Kanaan. Itu adalah salah satu hal yang extraordinary, satu hal yang luar biasa yang dia lakukan Abraham, ya, dengan iman yang tanpa pertimbangan, ketaatan absolut ini yang membuat salah satu alasan maka Tuhan mengikat perjanjian dengan dia yang namanya perjanjian kasih setia atau the covenant of love. Pada saat dia keluar dari Ur Kasdim, waktu Tuhan mengikat perjanjian, ada 7 janji yang Tuhan ikat dengan dia. Itu terdapat dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Janji yang pertama bahwa Abraham akan mendapat keturunan, karena Abraham, ya, akan menjadi bangsa yang besar. Dan yang kedua bahwa Tuhan akan memberkati Abraham. Dan yang ketiga Tuhan membuat namanya masyhur. Dan yang keempat Tuhan membuat Abraham akan menjadi berkat. Kemudian yang kelima Tuhan akan memberkati orang yang memberkati Abraham. Yang keenam bahwa Tuhan akan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Dan oleh dari keturunan Abraham maka semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan kita tahu bahwa ini adalah Injil yang disampaikan yang kedua. Injil yang pertama disampaikan disebut dengan proto-evangelism. Itu terjadi dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Bicara Injil adalah berbicara mengenai satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan kita tahu janji dengan Abraham yang ketujuh itu adalah bagaimana, dan oleh keturunanmu maka semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Dan itu janji itu adalah, ya, mengarah kepada Yesus Kristus yang datang 4.000 tahun kemudian. Yesus hadir untuk menggenapi janji yang pernah Tuhan ikrarkan dengan Bapak Abraham, ya. Sebab itu saudara lihat dalam penantian ketika Tuhan berfirman dalam Kejadian 12 ayat yang per-2 dan 3 itu, usia Abraham adalah 75 tahun. 75 tahun, Sarah berusia 65 tahun. Abraham menanti dalam penantian panjang, ya, 10 tahun kemudian ketika Abraham berusia 85 tahun, dan dia tahu bahwa tidak ada harapan lagi untuk bisa menurunkan keturunan karena dia sudah mati pucuk. Sedangkan Sarah sudah, ya, katakanlah kandungnya tertutup. Sarah berusia 65 tahun, ini sudah nenek-nenek dan kakek-kakek, saudara. Sehingga akhirnya Sarah menyarankan untuk Abraham bisa menghampiri salah satu budak yang namanya Hagar. Dan itu terjadi sehingga kemudian Hagar itu, ya, kemudian hamil dan melahirkan anak yang disebut dengan Ismail, saudara. Ya, anak Ismail. Tapi kita tahu bahwa Ismail itu bukan anak dalam rancangan Tuhan. Itu anak itu karena memang ketakutan Abraham dan Sarah tidak mendapat keturunan daripada, ya, Eliezer, orang, ya, Damsik itu yang akan mewarisi semua kekayaan Abraham. Makanya akhirnya atas usulan Sarah itu Abraham terima usulan itu. Tapi ketika, ya, saudara tahu, ketika kemudian pada usia 99 tahun lagi Tuhan datang dengan utusannya bahwa Abraham tahun depan akan beroleh keturunan. Dan kita kenal, dan pada saat Abraham berusia 100 tahun maka janji Tuhan digenapi, Ishak lahir. Sarah berumur 90 tahun. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesudah itu ketika besar bersama-sama, ketika Ismail bermain, ya, lagi main-main dengan Ishak, dan di situ kita lihat bahwa karena perangai daripada Ismail itu adalah keledai liar, dan dia mungkin, ya, kasarin sama Ishak sehingga ini bisa membahayakan anaknya, ya, keturunan asli dari Abraham. Sehingga akhirnya, ya, Sarah mengusulkan kepada Abraham untuk usir Hagar dan Ismail. Abraham pertama tidak setuju, Abraham marah, Abraham kesel. Tapi ketika, ya, malamnya Tuhan berfirman, apa yang sudah sampaikan oleh Sarah silakan melakukannya. Abraham sebel loh, karena usulan Sarah ini Abraham sebel. Dan kita bisa baca itu di dalam Kejadian pasal 21 ayat yang ke-12, ya. Tapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebel hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Lanjut ayat 13. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun adalah anakmu, ya. Jadi bangsa-bangsa Arab dan keturunan Ismail juga jadi bangsa yang besar nanti, tapi mereka itu bukan pewaris. Yang pewaris adalah Ishak, kalau dengar itu.
Walaupun terjadi banyak perdebatan antara Ishak dan Ismail, tapi kita percaya bahwa Alkitab kita lebih tua. Dan kemudian sudah terbuktikan kebenarannya dan tidak bisa lagi tergoyahkan, ya, tidak bisa tersanggahkan. Ayat 14. Keesokan harinya, saudara lihat, ketika Tuhan sudah berfirman, Abraham, apa yang diusulkan oleh sampaikan istrimu jangan kesal. Ikuti seperti itu, karena aku juga menghendakinya demikian. Maka besoknya ketika Abraham mendengar, ya, mendapat penglihatan visi pada malam hari, ya, lewat mimpi itu, kemudian besoknya Abraham langsung menindaklanjuti, langsung betul-betul, ya, menyikapinya. Abraham tidak berlambat-lambat, padahal ini darah dagingnya juga yang sudah besar di hadapannya, ya, kurang lebih, ya, Ismail sudah cukup besar, sudah remaja, tapi karena Abraham taat absolut kepada perintahnya Tuhan dan dia selalu mendengar Tuhan. Ini alasannya, makanya sikap Abraham ini itu mendapat perhatian khusus di mata Tuhan, sehingga Tuhan akhirnya bisa mengikat perjanjian kasih setia dengan Abraham. Ini adalah alasan yang kedua, ya, sebab itu dikatakan keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba, saudara. Padahal mereka mengalami persoalan di sana karena mereka kehabisan air dan sekarat sekali kehidupan pada saat itu. Pada saat itu kita tahu, ya, Ismail mengalami hal yang sangat memprihatinkan, tapi akhirnya Tuhan menolong mereka karena juga Tuhan sudah berjanji bahwa keturunan Ismail ini akan melahirkan juga bangsa-bangsa yang besar, dan kita tahu itulah daripada cikal bakal itu bangsa Arab, ya. Kita lanjut lagi pada poin yang ketiga. Jadi kita lihat bagaimana ketaatan Abraham dan iman kepada Tuhan ketika order turun, tidak ada pertimbangan, tidak ada bata membata, tidak ada, ya, katakanlah keberatan hati, dan dilakukan. Yang pertama, dia keluar dari tanah Ur Kasdim. Yang kedua, Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Dan yang ketiga, ini yang lebih berat lagi. Tadinya ada 2 anak. Satu dari Hagar dan sekarang dari Sarai. Tapi sudah diusir mamanya sama anaknya, tinggal satu Ishak. Dan kemudian saudara perhatikan di sini. Tuhan meminta pada poin yang ketiga nih, alasan yang ketiga. Kenapa Abraham, ya, begitu mendapat perhatian Tuhan luar biasa? Karena hal-hal yang Abraham buat ini sangat merupakan hal yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh orang pada umumnya. Atau saya katakan hal yang extraordinary adalah bagaimana Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, saudara. Loh, tadi nantikan sekarang 25 tahun dapat. Kemudian sudah dapat lagi, ya, pendampingnya sebelum itu adalah Ismail. Tuhan suruh usir, tinggal satu. Dan sekarang Tuhan suruh persembahkan lagi. Bagaimana situasi ini, keadaan ini, kalau saudara alami? Saudara bisa bayangkan ini. Kalau saudara alami seperti ini, seperti apa? Apakah bagaimana kita bisa bersikap kepada Tuhan? Kadang-kadang kita berhadapan kepada hal yang sulit untuk memilih. Ya, mungkin dalam hal-hal yang kecil saja kita diperhadapkan seperti ini. Belum seperti ini, saudara. Tapi Abraham berhadapan pada hal-hal yang sangat mendasar. Karena selama penantian Abraham ini, karena keturunan itu merupakan hal yang sangat penting sekali. Hal yang sangat mendasar bagi orang di zaman tempo dulu untuk bisa menjadi ahli waris daripada segalanya. Tapi sekarang Tuhan meminta Ishak harus persembahkan sebagai korban. Dan kita tahu persis bahwa kalau dipersembahkan Ishak sebagai korban, berarti Ishak harus disembelih dan mati. Kemudian Abraham keberatan. Abraham mencak-mencak, Tuhan yang benar aja dong. Kalau mau kasih ya kasih, kenapa diambil lagi? Tuhan seakan-akan mempermainkan aku, ya. Abraham tidak pernah berbantah-bantah dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, kenapa dari dulu? Ya nggak usah berikan dong. Abraham tidak berbantah-bantah. Tapi di sini luar biasa, secara diam-diam Abraham tidak melibatkan Sarah. Sebab kalau pasti Abraham sampaikan, ya, perintah ini kepada Sarah, itu persoalannya bisa jadi lain, saudara. Ya, Sarah mungkin ngamuk, Abraham kau sudah gila dan seterusnya, ya. Seperti apa? Ya, mungkin kau salah dengar. Ya, kamu mungkin ngigau, kamu sudah ya, gak konsen, mungkin sudah disorientasi dan sebagainya, saudara. Tapi Abraham diam saja dalam hati, dia simpan dalam hati. Dan dia tetap melakukannya dengan tidak keberatan hati. Ketika order turun, sudah lihat. Abraham melakukan itu.
Kemudian dia bawa bujangnya, kemudian ya pikul kayu. 3 hari perjalanan mereka sudah mendekati di Gunung Moria bukitnya, dan kemudian bujangnya suruh sampai di sini aja, dan Abraham dengan Ishak berjalan terus sampai ke Bukit Moria. Tapi satu pertanyaan yang sangat memilukan hatinya waktu saat itu, ya Ishak bertanya kepada Abraham, ya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," saat Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sudah lihat pertanyaan ini? Itu sangat menyayat hati, ya. Kalau Abraham sebagai seorang tua, sebagai bapa, saya bisa bayangkan itu. Kalau pertanyaan ini juga datang buat saya, mungkin saya belum bisa mampu untuk bisa melakukan seperti seorang Abraham. Sebab itu kalau Abraham mendapat ya perjanjian covenant of love atau perjanjian kasih setia atau hesed Tuhan, pantas Abraham mendapat ini. Karena Abraham betul-betul mempercayai Tuhan yang tidak seperti orang-orang biasanya. Dia menjadi orang yang percaya dan taat secara extraordinary. Orang yang luar biasa, yang bahasa sekarang kita kenal disebut dengan out of the box. Extra miles. Ini luar biasa Abraham. Tidak seperti katakan average orang pada rata-ratanya. Dia menjadi orang yang spesial. Orang yang privilege di mata Tuhan. Karena 3 hal tadi, dan salah satu hal yang paling sangat menentukan ini, ketika dia mempersembahkan Ishak. Dan kita mencatat Abraham persembahkan itu bukan berat hati, bukan dengan hati yang tidak rela, tapi Alkitab mencatat jelas Abraham sudah rela mempersembahkan ketika ya tangan Ishak diikat, kemudian diletakkan di atas kayu yang sudah disusun, dan Abraham angkat pisau batu dan siap membunuh ya Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban. Dan kemudian Tuhan mencegah Abraham. Kemudian yang mewakili Tuhan berseru malaikat Tuhan dari langit, katanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Artinya orang yang betul-betul takut akan Allah, menghormati Tuhan, yang di-order Tuhan pasti dilakukan, yang dilarang Tuhan pasti tidak akan dilakukan. Dan kau tidak segan-segan, tolong garis bawahi kata tidak segan-segan. Kata tidak segan-segan berarti tidak keberatan hati, artinya rela hati untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Wah, Tuhan berkata dari langit lewat ya malaikat Tuhan, "Abraham, sekarang ku tahu hatimu, bahwa engkau persembahkan Ishak itu engkau bukan keberatan hati. Engkau bukan berat hati, tapi engkau mempersembahkan yang sangat bernilai yang kau miliki hari ini. Pada saat itu, segala kekayaanmu tidak berarti dengan ya kalau kita dibarter dengan seorang Ishak. 1.000 unta, ya 2.000 lembu, 10.000 domba mungkin tidak sebanding dengan salah satu yang namanya Ishak. Ini satu kekayaan yang paling bernilai dari Abraham. Tapi ketika Tuhan minta anak yang sangat dikasih itu, yang satu-satunya saudara, Abraham serahkan dengan tidak segan-segan. Alkitab mencatat dalam surat Ibrani pasal 11 juga, dengan rela hati Abraham berikan itu kepada Tuhan, saudara. Bagaimana dengan saudara kalau berhadapan seperti ini? Kadang-kadang Tuhan tuh menguji iman kita. Apa yang kita kasihi? Apakah pekerjaan kita, atau keluarga kita, atau orang-orang apapun juga yang kita kasihi. Kadang-kadang Tuhan uji seperti itu. Untuk melihat Tuhan persembahkan kepadaku, ya, berikan kepadaku. Mari saudara perhatikan ini. Kalau kau ingin mendapat privilege di mata Tuhan, mendapat hesed di mata Tuhan, kita harus bertindak extraordinary, out of the box, extra miles. Di situ baru kita akan bisa mendapat ya perjanjian yang kokoh. Ada covenant of love itu antara kita dengan Tuhan. Berikan yang lebih, berikan di atas rata-rata, berikan lebih lagi tanpa batas kepada Tuhan. Maka saudara bisa melihat ada covenant of love itu bisa berlaku buat engkau dan aku. Haleluya. Saya mengalami ini saudara, ketika Tuhan panggil saya untuk meninggalkan semua usaha pekerjaan saya, untuk mengikat covenant of love dengan Tuhan. Dan saya lakukan itu. Saya tinggalkan semua.
Masa depanku aku serahkan kepada Tuhan. Dan sampai hari ini headset Tuhan itu masih berlaku buat pribadiku, buat keluargaku. Dan aku percaya juga headset ini akan berlaku sampai anak cucuku. Karena itu kan janji Tuhan. Berikan yang extraordinary, berikan yang spesial kepada Tuhan, berikan yang tanpa batas kepada Tuhan, kasih yang terbaik buat Tuhan. Maka Tuhan akan mengikat engkau dengan perjanjiannya. Dan perjanjian itulah kekal selama-lamanya. Dan saudara lihat di sini, 2 kali Tuhan berkata kepada Abraham lewat utusannya malaikat Tuhan. Sekali sudah Tuhan, aku sudah tahu hatimu Abraham, bahwa kau tidak segan-segan memberikan Ishak satu-satunya yang kau miliki, nilai yang paling berharga dalam hidupmu di usia tuamu, selama penantianmu 25 tahun baru kau meroleh janji itu. Tapi ketika kau mintanya, kau berikan dengan rela hati. Dan untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Artinya Tuhan hesed. Kata bersumpah artinya Tuhan berjanji, mengikat dirinya. Karena tidak ada lebih tinggi dari dia, maka dia mengikat dirinya dengan dirinya sendiri. Aku bersumpah demi diriku sendiri, aku hesed dengan engkau Abraham. Demikian firman Tuhan. Karena kau telah berbuat demikian, dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat yang ke-17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir tepi pelaut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Tuhan bicara ketika perjanjian hesed itu, ya, covenant of love itu diikat dengan Abraham. Karena ada 3 faktor tadi sudah perhatikan. Maka Tuhan menjamin bukan cuma Abraham, sampai kepada keturunan yang paling ke depan itu, yang tidak terbatas. Dan akhirnya kita tahu bahwa janji Tuhan, hesed Tuhan itu akhirnya munculkan Yesus Kristus itu sebagai juru selamat umat manusia. Karena ketaatan dan iman Abraham dalam mempercayai Tuhan dan dalam ketundukannya kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Dikatakan di sini pada ayat 18, oleh keturunanmu lah, ini bicara mengenai satu orang tunggal, satu pribadi tunggal, dan kita tahu adalah Yesus. Karena ini kembali diperkuat di surat Galatia. Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku, karena engkau taat kepadaku, karena engkau beriman kepadaku, karena engkau percaya kepadaku, maka aku ikatkan hesed ini dengan engkau. Kekal selama-lamanya. Percaya, bilang amin. Saya bertanya, kok Abraham gak ragu ketika Tuhan minta? Ya, milik satu-satunya paling berharga dan semua milik yang dia miliki selama hidupnya. Abraham punya alasan. Kenal kita menulis dalam surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-17 sampai 19. Ini prinsip Abraham yang muncul dalam hatinya. Karena dia sudah mempercayai mujizat pertama yang terjadi, yang sudah tidak masuk akal, yang sudah mustahil. Karena dia sudah 99 tahun, sudah lusur, ya sudah mati pucuk, Sarah sudah tertutup kandungannya. Tapi Tuhan masih bisa menurunkan keturunan. Ketika dia melihat mujizat Tuhan, maka dia percaya Tuhan yang mengikat perjanjian dengan dia adalah Tuhan yang setia, dan kasih setianya tidak berkesudahan, kekal selama-lamanya. Demikian juga Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Dia juga hesed dengan saudara. Dia akan menyertai engkau, memberkati engkau, menolong engkau, tidak membiarkan engkau yatim piatu, terus sebagai pendampingmu, sebagai mitramu sampai kesudahan zaman. Itu hesed juga yang diikat antara Tuhan kita Yesus Kristus dengan semua umatnya. Sebab itu mari dalam situasi yang seperti ini kita harus kembali mengingat ada perjanjian yang kekal yang Tuhan ikatkan dengan umatnya, hesednya Tuhan, dan itu tidak bisa berubah sampai kekal selama-lamanya. Kasih setia Tuhan, bilang amin. Ibrani pasal 11 ayat ke-17. Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu, rela. Kalau tadi di perjanjian lama di kitab Kejadian katakan dia tidak segan-segan.
tidak keberatan hati, tidak berlambat-lambat. Ya, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal itu. Ayat 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Jadi bayangkan saudara, Tuhan sudah berfirman, sudah heset dengan Abraham, bahwa dari keturunanmu ini, Ishak ini, akan jadi keturunanmu yang besar seperti pasir di tepi pantai dan seperti bintang di langit. Tapi kalau Tuhan sekarang mengambil dia sebagai korban persembahan, bagaimana jadi dengan semua heset yang Tuhan ikatkan dengan aku? Tapi Abraham punya prinsip yang luar biasa. Dikatakan ya di dalam ayat selanjutnya, ayat 19. Karena Abraham berpikir, Abraham sudah pakai pola pikir ilahi. Abraham berpikir extraordinary. Abraham berpikir ya di atas orang rata-rata. Abraham berpikir jauh ke depan, yang tidak seperti orang pada umumnya. Ini yang Tuhan tunggu orang seperti ini, untuk Tuhan ikatkan dengan janji setia ini, kasih setia, sehingga heset Tuhan akan berlaku bagi setiap pribadi yang punya prinsip-prinsip yang seperti ini. Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham berpikir, Tuhan kan sudah berjanji, dan janji Tuhan itu adalah heset, setia, kasih setianya akan menyertai selama-lamanya, tidak akan mungkin berubah. Jadi kalau sampai Ishak dikorbankan, Abraham sudah berpikir dengan pikiran sederhana, Tuhan mampu menghidupkan kembali Ishak. Karena Ishak itu adalah anak yang menurut ukuran akal manusia sudah tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. All things are possible. Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala perkara bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang menjadi persoalanmu hari ini? Mari lihat kepada hesetnya Tuhan. Ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan engkau, pegang heset itu, pegang janji kasih setia itu, dan itu berlaku sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebab itu kenapa Abraham bisa mendapat heset daripada Tuhan. Ya, dan dicatat di situ bahwa Abraham menerima kasih setia daripada Tuhan. Karena ada 3 hal tadi, bahwa dia orang yang percaya Tuhan. Ketika disuruh keluar meninggalkan tempat kelahirannya, Abraham tinggalkan. Ya, walaupun dia belum tahu negeri yang ditujukan. Ketika Abraham sudah memiliki keturunan, walaupun ya lewat gundiknya itu Hagar, tapi itu anaknya juga dari benihnya dia. Tapi ketika Tuhan perintahkan usir, tinggalkan, Abraham melakukan itu. Yang terakhir, yang tinggal yang paling berharga, yaitu salah satunya anak satu-satunya Ishak. Ketika disuruh mempersembahkan, Abraham berikan kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apa yang menjadi ya andalan saudara? Apa yang menjadi milik yang paling berharga bagi saudara? Kadang-kadang Tuhan akan menguji kita, mencobai kita, untuk Tuhan minta dipersembahkan kepada Tuhan. Engkau relakah seperti itu? Ingat bahwa Tuhan akan mengikat perjanjian abadi, hesetnya Tuhan, the covenant of love, bagi orang yang punya sikap hati yang seperti sudah ada yang kita bahas dari seorang tokoh Alkitab yang namanya Abraham, bapa dari semua orang beriman. Haleluya. Kita masuk pada tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua adalah Daud. Ya, kita bisa baca dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-20 ayat 51. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud. Perhatikan, dan anak cucunya untuk selamanya. Saudara perhatikan di sini bahwa Daud juga mendapat kasih setia Tuhan. Dia mendapat hesetnya Tuhan. Ya, dan diurapi menjadi raja. Dan bukan Daud saja, tapi ayat ini mengatakan bahwa Daud dan anak cucunya untuk selama-lamanya. Percaya bilang amin, saudara. Ada juga dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 dikatakan bahwa Daud menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka, raja Israel ya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya, dalam terjemahan versi yang lain dikatakan, amen.
after my own heart. Atau pada terjemahan yang lain dikatakan bahwa detaknya jantung Daud itu sama dengan detaknya jantung Tuhan. Atau detaknya jantung Tuhan sama dengan detaknya jantung daripada Daud. Itu dalam terjemahan versi Message, saudara. Luar biasa orang ini, saudara. Ya, dikatakan di sini bahwa dia juga mendapat hesed daripada Tuhan. Apa yang jadi kelebihan Daud? Di samping kekurangan yang luar biasa, banyak hal yang dia buat menjadi tragedi. Ya, bagaimana dia di dalam puncak karirnya pemerintahan dia menjadi raja. Dia jatuh dalam dosa persinahan. Dan bukan persinahan biasa, saudara. Karena dia mengambil istri salah satu panglima yang loyal, yang setia dengan Daud, yaitu Uria orang Het. Bagaimana Daud mengingini istrinya Batsheba. Kemudian Daud bersinah dengan Batsheba. Dan kemudian ya merancangkan hal yang jahat. Memberikan surat perintah kepada Yoab untuk taruhkan Uria pada front terdepan peperangan paling hebat. Dengan tujuan bahwa bisa saja Uria akan mati di sana. Dan ini semua strategi yang jahat ini Yoab pasti tahu dan Yoab keberatan hati ketika menghadapi perintah daripada Daud ini. Tapi apa jadinya? Yoab pasti mikir, Daud ini seperti apa sih? Orang yang diurapi Tuhan seperti apa sih? Tapi kita lihat kejahatan yang Daud buat ini tidak mempengaruhi hesed yang Tuhan telah ikat dengan dia. Dan hesed itu bukan diikat dengan Daud saja, tapi dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Israel. Bahwa keturunan ini akan tetap terus menduduki tahtanya sampai nubuatan itu kepada Yesus sang juru selamat dunia. Itu karena headsetnya Tuhan tetap berlaku. Daud boleh salah, Daud boleh bikin sesuatu yang jahat di mata Tuhan dan di mata manusia. Tapi di sini sudah perhatikan bahwa headsetnya Tuhan kepada Daud tidak pernah bisa berubah. Karena headset yang Tuhan ikat dengan Daud adalah kekal adanya. Sebab itu sudah perhatikan. Sehingga jadi alasan ada orang berkata, loh kenapa kok Daud sudah berbuat hal yang jahat seperti itu? Ya, melakukan hal yang luar biasa. Kemudian berzina, membunuh, kemudian berkhianat. Jadi saksi dusta, menginginkan milik orang lain. Kenapa kok Tuhan tidak menghukum? Daud dihukum, anak-anak dihukum. Tapi headsetnya Tuhan dengan Daud tidak pernah bisa berubah. Dan headset itu yang membawa Daud juga bisa kembali kepada jalan yang benar. Dan menjadi bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Haleluya, saudara. Sebab itu saudara perhatikan di sini, apa yang menjadi hal yang extraordinary daripada seorang Daud. Kalau saya catat di sini, ada beberapa poin. Yang pertama adalah Daud adalah orang yang rendah hati. Yang kedua adalah orang yang mengandalkan Tuhan secara total. Dia pendua, pemuji dan penyembah yang luar biasa atau yang extraordinary, tidak seperti orang biasa-biasanya. Dan kita bisa tahu, saudara lihat, pribadi yang mengandalkan Tuhan secara luar biasa itu ketika dia menghadapi Goliat. Secara kasat mata orang melihat tidak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Goliat itu tingginya hampir 3 meter. Daud kan imut paling pendek loh. Di antara 7 bersaudara laki-laki, Daud paling kecil. Sebab itu dia tidak dipakai sebagai pasukannya, prajuritnya, tentara Israel yang waktu saat bersama itu adalah Raja Saul. Makanya Daud hanya disuruh mengembalakan kambing domba 2-3 ekor daripada domba Isai, saudara. Tapi ketika Daud datang ke medan pertempuran yang sudah berhari-hari, ya orang Filistin menghina lewat Goliat itu kepada semua prajurit atau katakanlah pasukannya Israel. Daud mendengar itu, Daud kemudian terbakar semangatnya untuk bisa diizinkan melawan orang itu. Dan kita bisa melihat bahwa Daud ketika menghadapi Goliat, ya Goliat menghina dia, namanya anjing, kau datang dengan ya katapel, aku akan mencabik-cabik dagingmu dan aku berikan kepada burung-burung ya di udara. Tapi Daud berkata seperti dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45. Daud berkata ketika sudah berhadapan satu-satu dengan Goliat, karena ini menentukan sekali. Kalau Daud kalah maka Israel jadi budaknya orang kerajaan Filistin. Tapi kalau Goliat kalah maka orang Filistin menjadi budaknya daripada orang-orang Israel. Dan Daud berkata seperti ini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku akan mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, ya Yahweh Sebaot, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kemudian Daud memutar alih-alihnya, dia taruh satu batu dan 5 batu yang diambil dari dasar sungai, dan dilepaskan pas karena di jidatnya ya Goliat, dan dia jatuh rebah dan dia mati saat itu.
dan memotong kepalanya dan dibawa kepada Saul. Saudara lihat, Daud pribadi yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Melihat fisiknya dia pasti kalah. Semua orang melihat mustahil Daud bisa menang dengan Goliat. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan itu, orang pasti yang diberkati dalam semua aspek hidupnya. Daud diberkati, dan banyak cerita juga Daud bagaimana diberkati karena Daud menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Dan kita lanjut lagi, kita lihat ya alasan yang kedua. Bagaimana Daud seorang yang mengandalkan Tuhan. Alasan yang kedua, karena Daud adalah seorang yang rendah hati. Ketika sudah menjadi raja dan dia sudah melakukan satu kejahatan yang besar, ya, rencana atau sudah melakukan satu hal-hal yang sangat betul-betul jahat di mata Tuhan dan manusia. Dan kemudian Tuhan mengutus Nabi Natan untuk datang kepada Daud. Dan Nabi Natan tidak langsung berkata-kata, Nabi Natan hanya memakai perumpamaan, ya, menyampaikan kepada Daud yang jadi raja Israel saat itu. Ada seorang kaya raya yang memiliki banyak kambing dombanya, dan kemudian ada seorang yang miskin yang hanya memiliki satu-satunya, ya, kambing domba kesayangannya. Ketika orang kaya ini kan membuat pesta, maka dia tidak menyembelih domba yang begitu banyak yang dia punyai, tapi dia mengambil satu-satunya milik daripada, ya, domba betina kepunyaan dari si miskin itu. Kemudian dia menyembelihnya dan memasaknya, ya. Kemudian lalu Daud jadi sangat marah karena orang itu, dan dia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Tapi engkau sekarang sudah melakukan hal yang jahat di mataku. Dan ketika Natan menegur Daud, Daud saat itu langsung menyerah kepada Tuhan. Daud langsung berserah kepada Tuhan. Dan dia sadar, dia bertobat. Dan dia berdoa dalam Mazmur yang 51. Dia menangis kepada Tuhan. Dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu jahat di mata Tuhan yang sudah bersalah. Apa yang dia tahu bahwa dia bisa berhasil hari ini. Dia bisa berhasil saat itu sampai saatnya. Waktu saat Natan tegur sama dia. Dalam Mazmur 51 ayat 1-3. Ini untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ketika dia ditegur oleh Natan karena persoalan dengan Batsheba, ayat 2 dikatakan, ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, ayat 3, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Dikatakan, Tuhan, biarlah kasih setiamu terus itu menyertai aku, jangan meninggalkan aku. Biarlah hesed Tuhan itu bisa terus menyertai aku. Ampuni aku, ya, selamatkan aku, bersihkan aku, tahirkan aku, biar supaya keset Tuhan itu jangan berlalu daripadaku. Dan kita tahu persis bahwa Tuhan tetap, ya, berpegang teguh pada janji kepada Daud, bahwa Tuhan sudah memberikan dia perjanjian kasih setianya, dan itu tidak bisa akan berlalu. Walaupun Daud melakukan hal yang jahat di mata Tuhan dan di mata manusia, tapi itu tidak bisa menghapus perjanjian yang sudah Tuhan ikatkan dengan Daud. Karena perjanjian itu pasti akan berlaku sampai kekal selama-lamanya kepada keturunan demi keturunan. Saudara perhatikan seperti ini. Seperti ketika keset ini diikat Tuhan antara Daud dengan Tuhan, antara saudara dengan Tuhan, antara saya dengan Tuhan. Apapun yang kau buat, walaupun itu salah di mata Tuhan, salah di mata manusia, tapi yang nama keset Tuhan tidak pernah bisa berubah sampai kekal selama-lamanya. Dan dari keset itu saja yang bisa akan memulihkan kembali kita untuk kembali ada pada tracknya Tuhan, kembali untuk bisa ada di dalam perkenanan Tuhan. Karena heset daripada Tuhan itu, kasih setia Tuhan, perjanjian, the covenant of love itu tetap berlaku, tidak dipengaruhi oleh apapun juga, karena Tuhan yang mengikat itu kekal adanya. Dan kita bisa melihat di situ bahwa Daud adalah pribadi yang sangat rendah hati. Ketika ditegur, dia tidak berdalih. Ketika ditegur, dia tidak mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, tapi dia langsung rendah hati, hancur hati, dan berserah kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Sikap yang seperti ini yang Tuhan juga, ya, mempertimbangkan. Sikap seperti ini juga jadi alasan untuk Tuhan bisa mengikat hesetnya dengan kita, karena memiliki sikap yang seperti ini, mengandalkan Tuhan, kemudian memiliki hati yang hancur, hati yang rendah, dan dikatakan tidak kau pandang hina ya Tuhan. Dan kita tahu pada bagian yang ketiga, poin yang ketiga, bahwa Daud ini adalah penggubah terbanyak dari 7 penulis kitab Mazmur. Daud mendominasi semua, ya, daripada kitab Mazmur ini. Dan salah satu Mazmur yang luar biasa dia tulis itu di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, dikatakan apa?
Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Dan luar biasa, inilah salah satu sikap Daud, bahwa dia senantiasa terus menyembah Tuhan. Dia selalu membangun hubungan relationship dengan Tuhan, begitu luar biasa. Sehingga Daud ini orang yang mengenal hati Tuhan. Detak jantung Tuhan juga ada pada detak jantungnya Daud. Dan detak jantungnya Daud itu seperti detaknya jantungnya Tuhan. Sehingga kalau dia tahu Tuhan marah, tahu persis Tuhan marah kepada dia. Ketika Tuhan bersuka cita, dia tahu juga Tuhan bersuka cita karenanya. Sebetulnya Daud orang yang paling sangat memahami. Karena apa? Dia bisa membangun satu hubungan yang luar biasa, yang extraordinary, yang tidak seperti yang lain. Dia katakan, hidup aku ini, aku pentingkan satu hari saya di rumah Tuhan itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Dan dikatakan, aku punya kerinduan, aku selalu berada di rumah Tuhan untuk menikmati baik Tuhan, menikmati kemurahannya, menikmati kasihnya, dan menikmati segala yang ada pada Tuhan. Dan Daud itu dikatakan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-164 dikatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Daud 7 kali memuji Tuhan. Saudara berapa kali memuji Tuhan, saudara? Kalau engkau mau supaya engkau mendapat heset daripada Tuhan, mari kita akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Jangan jadi orang yang pada umumnya, pada rata-rata, tapi menjadi orang yang out of the box. Menjadi orang yang extra miles. Menjadi orang yang extraordinary, di atas rata-rata semua orang. Maka saya percaya bahwa janji Tuhan kalau bisa berlaku buat Abraham dan Daud, pasti bisa berlaku juga buat kita, orang-orang yang memiliki sikap hati, memiliki cara-cara yang pernah dilakukan oleh orang pada dahulu kita, tokoh-tokoh Alkitab ini. Sehingga betul-betul heset ini akan membuat kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dengan heset ini, kasih setia Tuhan akan senantiasa menyertai kita, menyertai hidup kita, menyertai keluarga kita, menyertai semua apa yang kita buat. Bahkan anak cucu kita disertai dengan hesetnya Tuhan. Kasih setianya Tuhan tidak berkesudahan. Dan kita bisa melihat dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-54 ayat 7, 8 dan 10, ayat yang luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana penegasan kembali dalam Nabi Yesaya ini kepada umatnya, bahwa inilah heset Tuhan yang mereka harus pahami, Tuhan yang mereka sembah, yang mengikat perjanjian dengan mereka, yaitu perjanjian abadi. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 54 ayat yang ke-7, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Ini juga terjemahan dengan disebut dengan heset Tuhan. Karena heset juga Tuhan yang besar mengambil kembali umatnya Israel. Ayat yang ke-8. Dalam murka yang meluap, aku Tuhan telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Cuma sesaat lamanya saja, bukan seterusnya. Tetapi dalam heset abadi atau kasih setia yang abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Itulah Tuhan kita sembah. Dia marah, dia menyembunyikan diri dari kita, cuma sesaat saja. Tapi kalau kita datang merendahkan diri, kita berdoa, mencari wajahnya, lalu berbalik dari jalan-jalan jahat, maka hesetnya Tuhan kembali berlaku buat kita. Karena dia adalah setia adanya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan mendengar doa kita dan memulihkan kita, memulihkan apapun yang kau alami persoalan saat ini. Headset Tuhan itu, ia akan memulihkannya. Kalau itu berlaku buat orang tempo dulu, saya percaya firman yang kekal selama-lamanya berlaku juga buat saudara dan saya. Ayat yang ke-10, ayat yang sangat terkenal sekali. Kalau saudara ingin bersama-sama dengan saya, akan membaca bersama-sama 2, 3. Sebab biarpun gunung-gunung meranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan, hesetnya Tuhan tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Akhirnya saudara, ada pesan dari kitab Amsal pasal 3 ayat 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kalau lembaga Alkitab, versi lembaga Alkitab ini, dia katakan maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan. Kalau terjemahan versi yang lain dikatakan penghargaan tinggi atau high esteem, so fine favor and high esteem in the sight of the God and man. Maka engkau akan mendapat
kasih dan penghargaan tinggi dalam pandangan Allah serta manusia. Janganlah engkau meninggalkan kasih setia Tuhan itu. Karena itulah yang membuat kita hari ini bisa ada, tegik berdiri, kuat berdiri, menghadapi segala situasi. Karena hesetnya Tuhan dengan kita adalah kekal selama-lamanya. Amin. Berbagai setiap orang mendengar firman, menerima, memeliharanya, dan menaruh dalam hatinya. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang ada dimanapun berada, yang mengikuti program ini, silakan menyiapkan anggur dan juga ya roti. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kita akan masuk dalam acara perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu siapkan roti dan anggurmu masing-masing, dan kita akan berdoa memberkati roti dan anggur ini. Di hadapan kami tersedia roti dan anggur ini. Seperti apa yang Kau lakukan ya Tuhan, ketika pada malam terakhir aku mengambil roti dan memberkatinya, kemudian memecah-mecahkannya dan berikan kepada semua murid-murid-Mu. Itu juga Engkau mengambil anggur dan memberkatinya dan juga berikan kepada seluruh murid-muridnya. Demikian kami lakukan ini sebagai peringatan akan Engkau. Dan kami percaya roti biasa dan anggur biasa ini, ketika kami melepaskan berkat atasnya, maka sorga memperhitungkan mengenai tubuh dan darah Yesus yang sebentar kami akan makan dan minum menyatu dengan tubuh dan darah kami. Dan kami percaya di dalamnya ada bilur-bilur Tuhan Yesus, dan firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus maka segala sakit penyakit kami akan disembuhkan oleh Tuhan. Disembuhkan oleh Tuhan asal engkau percaya. Kami memberkati, melepaskan berkat atas roti dan anggur ini. Berkat dari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus memberkati roti dan anggur ini, dan kami siap menikmatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita sudah siap menikmatinya. Sama-sama katakan amin. Angkat roti di tangan kananmu tinggi di atas kepalamu, dan kau dengar kebenaran firman Tuhan ini. Kalau engkau percayai, katakan amin, dan dengan iman kita akan makan bersama-sama dengan penuh hormat. Demikian kata firman Tuhan. Bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan, yang sekarang berada tinggi di tangan kananmu, di atas kepalamu, adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan rasa hormat.
Pindahkan anggur di tangan kananmu, angkat tinggi di atas kepalamu, tunjukkan ke sorga. Inilah darah penebusan. Inilah juga darah perjanjian yang memeteraikan perjanjian baru, yang di dalamnya aku menikmati berkat-Nya. Dengar firman Tuhan ini, kalau engkau percayai, katakan amin, dan di dalam nama Tuhan Yesus kita akan menikmati bersama-sama. Demikian kata firman ini. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, yang sekarang berada tinggi di tangan kanan kita, di atas kepala kita, adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan minum bersama-sama dengan rasa hormat. Mari kita bersyukur. Pakai bahasa roh. Ora masiri dalalala mashe. Ora lamaya. Ya la mashera la mashera la mashera. Oh, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Arabashi kita karamatasi. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah kami, yang mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Kami percaya di dalamnya ada bilur-bilur Tuhan Yesus. Yang sakit pasti sudah disembuhkan, yang lemah pasti sudah dikuatkan, yang susah hati sudah dihiburkan. Karena anggur itu mendatangkan sukacita bagi setiap orang yang berduka cita. Yang juga punya beban berat telah diberikan kelegaan, yang memberikan persoalan masalah, ketakutan telah diberikan ke Tuhan, keteguhan hati kembali, iman yang baru, pengharapan dan kasih yang dibaharui kembali oleh Tuhan. Yang punya persoalan masalah, Tuhan berikan jalan keluar, karena Kristus jawaban. Tuhan menyelesaikan persoalan kita, karena Tuhan tidak pernah kekurangan cara dan jalan untuk bisa menyelesaikan semua persoalan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Saatnya kami akan menikmati berkat yang daripada Tuhan. Sebab itu dengan iman kami akan mengangkat, menadahkan tangan kami di hadapan hadirat-Mu, dan kami siap menerima berkat yang datang daripada Bapa kami yang sungguh mengasihi kami. Tuhan Yesus akan memberkati dan melindungi engkau kemanapun engkau pergi dan berada. Tuhan Yesus akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia kepadamu, sehingga kau menjadi orang yang hebat, orang yang unggul, orang excellent, orang yang extraordinary, orang yang supranatural. Tuhan Yesus akan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan berikan kita damai sejahtera berkelimpahan yang melampaui segala akal kita, yang terpelihara dalam hati kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Semua kita terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi pada seri pengajaran firman Tuhan pada minggu yang akan datang.